Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan seorang imam dan terkait dengan bacaan Al-Fatihah, ya, terkait dengan bacaan Al-Fatihah, kita sepakat mengatakan bahwa Al-Fatihah hukumnya rukun. Dan ketika rukunnya rusak, maka salatnya rusak. Artinya bisa jadi dengan rusaknya Al-Fatihah seseorang, maka salatnya akan batal. Karena banyak di antara para imam atau pengurus-pengurus yang menunjuk seseorang untuk menjadi imam, mereka tidak mementingkan tentang nilai tajwid, tidak mementingkan nilai mereka itu paham dengan makna, tapi mementingkan hanya dari sisi irama dan suara. Ini bagus nih, ini indah nih, iramanya boleh nih, langsung kita tunjuk. Padahal secara makhrajnya udah kacau, secara bacaan tajwidnya rancu, pemahaman dia terhadap maknanya pun dia nggak sama sekali nggak mengerti. Akhirnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang kita dengar bacaannya itu rancu. Kalau seandainya di luar Al-Fatihah mungkin bisa dikatakan salatnya tidak batal, karena dia bukan rukun. Surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tapi yang kita sayangkan ketika itu Al-Fatihah, maka itu bisa menjadi pembatal salat dia. Imamnya batal, berimbas kepada makmum yang lain, bisa jadi batal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh jemaah, ketika salah dalam membaca basmalah, baik itu di Al-Fatihah ataupun di selain Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, misalkan Bismillah dengan huruf tha, bukan dengan huruf sin. Ya mentang-mentang dia mungkin iramanya bagus, lagunya luar biasa, cengkoknya main, akhirnya oh ini aja lah kita tunjuk. Jadi pas dia baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim misalkan ya, walaupun nggak bagus juga kalau saya yang praktekin, tapi Bismillah dia baca dengan tha, artinya apa? Dengan dosa. Bismillah dengan dosa Allah. Apa mungkin Allah punya dosa? Sedangkan dia yang sang hakim, yang menghukumi orang-orang yang berdosa. Wa na'udzubillah min. Ya, kita berlindung darinya. Al-Fatihahnya, contoh nih yang paling banyak tentang pada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat kelima ini kalau tidak ada hentakan atau tidak ada tekanan, maka maknanya berpindah. Contoh, orang bacanya cuman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya rancu. Iyyaka artinya dhau'us syamsi. Artinya apa? Cahaya matahari. Ketika iyyaka. Namun ketika iyyaka artinya hanya kepadamu ya Allah. Beda enggak artinya? Hanya berbeda masalah tasdid dan berbeda masalah bacaannya ditekan dan tidak ditekan. Kan begitu ya. Iyyaka dengan iyyaka. Ya, iyyaka dengan iyyaka. Nah, ini berbeda artinya. Dan itu artinya rancu. Artinya fatal. Artinya berarti kepada cahaya matahari kita menyembah, dan kepada cahaya matahari kita memohon pertolongan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Syirik jelas. Mungkin kata-kata kesyirikan kita baca dalam salat? Enggak. Contoh lain, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya kebinasaan, kehancuran, kerusakan. Ya, lillahi bagi Allah, Rabbil, Rabbnya atau Tuhan, artinya Tuhan ya. Alamin, orang-orang yang sakit. Kehancuran bagi Allah, Tuhannya bagi orang-orang yang sakit. Berarti Allah itu bukan Tuhan bagi orang-orang yang sehat. Dan kehancuran bagi Allah. Apakah mungkin Allah hancur? Maka ini bahaya. Kalau kesalahan itu pada Al-Fatihah, maka rancu dan bisa berimbas kepada salatnya batal. Bolehkah seorang makmum membenarkan imam yang salah? Ya wajib membenarkan. Kalau imam salah bukan boleh, wajib membenarkan. Apalagi kesalahan pada makna. Kesalahan pada makna. Benarkan dia. Benarkan dia. Ya, kalau sudah Al-Fatihah jemaah sekalian rahimani yang salah, kemudian kita benarkan dia salah juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jemaah sekalian selesai salat nanti sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada dia. Barangkali untuk pertama kali dia nggak tahu hal itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang salah atau yang tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Untuk kedua kalinya jangan sampai salah lagi. Kalau masih salah lagi, pengurus harus ambil tindakan. Copot, ganti yang lain.
Karena dia rukun salat loh. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Kalau untuk ayat-ayat yang lain masih bisa kita tolerir. Masih bisa kita kasih toleransi. Tapi khusus untuk Al-Fatihah lah. Enggak, karena dia rukun salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah.